Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang sampai hari ini kita ada dan berada semua karena anugerah-Nya dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Dia curahkan kepada Bapak Ibu dan kita semuanya. Bahkan terlebih pada hari ini kita diberi kekuatan untuk kita bisa sekali lagi menerima hari baru dari Tuhan untuk kita pertanggungjawabkan lewat hal-hal yang akan kita isi seharian ini. Terlebih hari ini sebelum melakukan banyak aktivitas, kita sekali lagi dibawa lewat acara Makin Dekat Tuhan ini untuk kita makin dekat Tuhan lewat perenungan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa memohon tuntunan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami yang mengasihi kami. Kalau hari ini kami ada dan berada semua karena kebaikan Tuhan. Kami mau sekali lagi Bapa yang di surga membaca firman-Mu, merenungkannya, dan kami siap mendengarkan Allah berbicara kepada kami yang akan menguatkan, meneguhkan, dan mengingatkan kami tentang Engkau ya Tuhan. Pimpinlah waktu ini Bapa, dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membahas satu topik berlabuh saat dunia bergoncang. Saudara, topik ini saya angkat mengingat bahwa kondisi dunia saat ini ketika pecah perang Amerika, Israel dengan Iran ternyata memberikan gelombang sebuah masalah yang beragam muncul di bangsa-bangsa di dunia ini, termasuk tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita dan juga dalam keseharian hidup kita. Nah, hari ini di tengah-tengah kondisi seperti itu, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen melihat hal demikian? Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk kita bisa mempunyai sikap yang baik dan benar. Saya akan membacanya dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 Bapak Ibu. Ibrani 6:19, sebuah ayat yang sangat familiar bagi kita, yakni pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya katakan tadi bahwa dunia hari ini tidak sedang baik-baik saja. Kita melihat ketidakstabilan ekonomi, konflik antar bangsa, krisis moral pun bermunculan, dan bahkan kondisi-kondisi seperti ini kalau bisa diakui bahwa ada kegelisahan yang merasuk sampai ke dalam hati manusia. Banyak orang hidup dengan rasa takut dan bingung bagaimana masa depan. Namun pada hari ini lewat firman Tuhan yang kita baca mau menghadirkan satu gambaran yang sangat kuat. Dikatakan bahwa pengharapan saudara dan saya di dalam Kristus adalah sauh jiwa kita. Seperti sebuah kapal di tengah badai yang dimana tidak diselamatkan oleh kekuatan sebuah layar, tetapi oleh sauh yang menahannya tetap pada tempatnya. Demikianlah gambarannya saya bisa katakan kepada kita dalam hidup Anda dan saya. Bukannya Anda dan saya bebas dari badai, tetapi bagaimana tetap teguh di tengah badai karena ada pengharapan yang kokoh. Ada tiga hal yang kita bisa pelajarin dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, dunia bergoncang, tapi pengharapan orang percaya, orang Kristen, tidak ikut goyah. Saudara, dunia saat ini sedang berada dalam ketidakstabilan yang nyata. Kita harus mengakui hal ini. Kita menyaksikan konflik antar negara dengan segala hal alasan yang mereka buat yang menjadi dasar bagaimana mereka bersih tegak. Ketegangan ekonomi global sudah mulai memblow up, baik di luar negeri, di Eropa, bahkan di Asia, dan bahkan bisa dikatakan tekanan hidup manusia makin kompleks sekali.
Bahkan kalau bisa dikatakan di dalam lingkup kehidupan pribadi setiap orang pun, maka banyak orang akan mengalami yang namanya kecemasan. Banyak orang akan mengalami ketidakpastian pekerjaan, dia tidak tahu apakah esok, apakah minggu depan, sebulan depan dia akan masih berada di tempat pekerjaan yang sama. Ditambah lagi ada pergumulan, yaitu pergumulan keluarga yang menghadapi baik dengan pasangannya maupun dengan anak-anaknya. Bahkan ketika keluarga itu sudah besar, ada mantu, ada cucunya, begitu kompleksnya peristiwa apa kejadian itu akan bisa menimbulkan masalah. Semua ini menciptakan sebuah suasana yang bisa dikatakan semacam goncangan yang tidak hanya terjadi di luar, tetapi juga merembet ke dalam hati manusia. Saudara, di dalam firman Tuhan yang kita baca ini memberikan semacam perspektif yang berbeda, bahwa pengharapan orang Kristen, orang percaya tidak didasarkan pada keadaan dunia yang stabil, melainkan pada Allah yang tidak pernah berubah. Nah, inilah saudara kasih Tuhan yang membedakan pengharapan orang Kristen dengan dari sekedar harapan manusia yang pada umumnya dimiliki oleh manusia di dunia ini. Dunia boleh berubah, tetapi Kristus Yesus Tuhan kita tetap sama. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dan karena itu, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan ini memberikan ajakan bagi kita bahwa pengharapan kita itu tidak akan runtuh saat dunia goyah. Artinya bahwa Anda dan saya sebagai orang Kristen, orang percaya, murid Tuhan Yesus, tidak kebal memang kita terhadap badai. Tetapi Anda dan saya memiliki dasar yang kuat di tengah badai itu. Ketika orang lain panik dan kehilangan arah, Bapak Ibu, kita semua tetap bisa berdiri teguh karena kita tahu kepada siapa kita berlabuh, kepada siapa kita berharap. Dan pengharapan ini menjadi pondasi batin yang membuat kita tidak mudah tergoncang. Bahkan ketika realitas di sekitar kita tampak tidak menentu, saudara. Jadi yang pertama ini, mari kita mengingatkan diri kita bahwa kita punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, firman Tuhan ini mengajak kita mengingatkan tentang yang namanya sauh. Sauh itu dikatakan tertanam di dalam, bukan di luar. Penulis Ibrani menggunakan gambaran yang sangat dalam ketika mengatakan bahwa sauh itu masuk ke belakang tabir. Ini menunjukkan pada tempat kudus, hadirat Allah itu sendiri. Artinya pengharapan kita tidak bergantung pada hal-hal yang sifatnya lahiriah, seperti kondisi ekonomi, kesehatan, atau hubungan sosial kita, tetapi berpusat kepada yang namanya relasi kita dengan Tuhan yang hidup. Nah, ini saudara, sauh kita itu tertanam dalam relasi dengan Tuhan kita yang hidup. Banyak orang tanpa sadar menaruh sauhnya hidup mereka pada hal-hal eksternal. Mereka merasa aman misalkan jika keuangan stabil. Mereka merasa aman misalkan karir mereka lancar. Atau jika relasi mereka berjalan dengan baik dengan orang-orang tertentu, bahkan yang mungkin dengan orang yang berpengaruh. Tetapi ketika semua itu bergoncang, mereka pun akhirnya kehilangan yang namanya pegangan. Maka demikian ini menunjukkan bahwa sauh mereka itu sebenarnya tidak tertanam di dalam tempat yang kokoh. Dunia ini tidak pernah dirancang menjadi sandaran utama hidup manusia. Sebaliknya, saudara, sebagai orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan Yesus, Anda dan saya dipanggil untuk menancapkan sauhnya di dalam hadirat Allah. Itu artinya bahwa saudara dan saya harus membangun kehidupan rohani yang dalam. Di dalam doa kita, di dalam firman yang kita baca, renungkan, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika hubungan Anda dan saya dengan Tuhan menjadi pusat, maka sekalipun hal-hal di luar berubah, batin Anda dan saya tetap tenang. Mengapa?
Karena sau yang tertanam di dalam tidak mudah tercabut oleh badai di luar. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan bicara tentang sau, dan Anda dan saya harus memastikan sau Anda tertanam di dalam atau di luar. Yang ketiga, ayat ini mau menceritakan tentang yang namanya berlabuh. Berlabuh bukan berarti berhenti, saudara. Artinya, tetapi bertahan dengan arah yang benar. Nah, seringkali kata berlabuh ini disalahartikan sebagai berhenti atau pasif. Padahal dalam konteks pelayaran, kapal yang berlabuh justru sedang menjaga posisinya agar tidak terseret arus ataupun terbawa badai ke arah yang berbahaya. Nah, ini adalah semacam tindakan aktif untuk mempertahankan arah yang benar di tengah situasi yang tidak terkendali. Nah, di dalam kehidupan iman Anda dan saya, hal ini sangat relevan. Dunia saat ini bukan hanya bergoncang secara situasi, tetapi juga bergoncang secara nilai. Kebenaran seringkali menjadi relatif, standar hidup semakin lama semakin kabur, dan banyak orang membawa arus kompromi. Tanpa sauh yang kuat, orang percaya, orang Kristen bisa perlahan-lahan hanyut tanpa sadar, mengikuti pola dunia yang menjauh dari kehendak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, berlabuh dalam Kristus berarti Anda dan saya tetap setia pada kebenaran firman Tuhan. Tetap hidup dalam integritas dan tidak menyerah pada tekanan zaman. Ini menunjukkan bukan sikap pasif, tetapi keteguhan yang aktif. Kita tetap berjalan, kita tetap melayani, kita tetap berkarya, kita tetap bekerja, tetapi dengan posisi yang tidak bergeser. Dunia boleh berubah arah, tetapi hidup saudara dan saya sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita tetap terarah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya mau mengatakan demikian nih, akhir daripada perenungan ini. Berlabuh saat dunia bergoncang bukanlah pilihan tambahan, tetapi kebutuhan rohani yang mendesak hari ini, saudara. Ketika badai kehidupan datang, jangan lepaskan sauhmu dari Kristus. Jangan cari sandaran yang rapuh. Tetaplah tertambat pada Kristus. Karena hanya Kristus yang sanggup menahan jiwa kita menjadi tetap teguh sampai badai itu berlalu. Namun pertanyaannya hari ini, mari kita pikirkan, di mana sauh hidup saya saat ini tertanam? Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, di mana sauh hidup saya saat ini tertanam? Apakah saya masih mudah tergoncang oleh keadaan dunia? Sudahkah saya benar-benar berlabuh dalam pengharapan kepada Kristus? Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap teguh. Bukan karena dunia ini stabil, tetapi karena Kristus adalah sauh jiwa yang kuat dan aman di dalam hidupmu. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Firman-Mu ini ya dan amin. Firman-Mu ini sudah Engkau nyatakan ribuan tahun yang lalu. Dan sungguh sangat kontekstual di dalam kehidupan kami di zaman ini, bahkan ke depan. Di tengah-tengah dunia bergejolak dengan segala pergeseran yang ada, bukan hanya situasi saja, tetapi nilai-nilai itu pun bergeser. Sungguh firman-Mu ini
mengingatkan bahwa sau yang kuat itu adalah pengharapan di dalam Kristus Yesus. Tolonglah kami Tuhan, supaya di tengah banyaknya perubahan yang mungkin bisa terjadi lebih hebat lagi dari hari ini, kami tidak goyah. Kami tetap kuat karena kami percaya ada Tuhan bersama kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau pimpin umat-Mu. Seberapa besar pun badai yang sedang dihadapi, tapi kami terus kepada Kristus. Berpegang terus kepada Kristus. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara Tuhan. Salam pagi bagi kita semuanya. Sampai jumpa di makin dekat Tuhan selanjutnya. Shalom bagi kita semuanya.